Rekan-rekan media yang saya hormati, bersama dengan Pak Seskap, saya baru saja mendampingi Bapak Presiden menghadiri KTT khusus ASEAN RRT dalam memperingati 30 tahun kemitraan ASEAN RRT. KTT khusus ASEAN RRT pagi ini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping dan Sultan Hassanal Bolkiah selaku Ketua ASEAN. KTT ini merupakan pertemuan ASEAN pertama yang dihadiri oleh Presiden Xi Jinping dan ini tentunya merupakan cerminan komitmen RRT untuk terus memajukan kerjasama dengan ASEAN. KTT ini berlangsung secara virtual dan dihadiri oleh 9 pemimpin ASEAN dan Sekjen ASEAN. Rekan-rekan, kerjasama ASEAN RRT dimulai secara informal pada tahun 1991 dan kemudian menjadi mitra wicara penuh ASEAN atau Full Dialogue Partners pada tahun 96. RRT kemudian menjadi mitra wicara strategis atau Strategic Partnership pada Oktober 2003 dan pada KTT ASEAN RRT ke-24 tanggal 26 Oktober yang lalu, ASEAN RRT telah menyepakati peningkatan status kemitraan menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Diharapkan peningkatan status kemitraan ini akan berdampak bagi penguatan kerjasama di berbagai bidang, antara lain kesehatan publik, integrasi ekonomi kawasan, clean energy, green agriculture, perubahan iklim, ekonomi digital, serta kerjasama people to people. Dalam KTT khusus ASEAN RRT, di dalam statementnya, Presiden RRT menekankan prioritas kemitraan ASEAN RRT ke depan. Pertama, menciptakan rumah yang damai atau peaceful home together dengan memperkuat dialog, multilateralisme, menolak power politics, dan dalam hal ini RRT menyatakan kesiapannya untuk menandatangani protokol terhadap traktat SONFES. Kemudian yang kedua, Presiden Xi Jinping menyampaikan pentingnya menciptakan rumah yang aman, safe and secure home together, dengan menunjukkan kerjasama untuk resiliensi kesehatan kawasan. Dalam kaitan ini, RRT menyatakan komitmen untuk mendonasikan 150 juta dosis vaksin untuk negara-negara ASEAN. Di samping itu, RRT berkomitmen untuk memberikan tambahan 5 juta US dollar bagi ASEAN COVID-19 Response Funds, kemudian transfer teknologi kesehatan dan kerjasama essential medicine. RRT juga siap bekerja sama di bidang pertahanan, kejahatan lintas batas, counterterrorism, pengelolaan bencana, dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Hal ketiga yang disampaikan Presiden Xi Jinping adalah menciptakan rumah yang sejahtera, prosperous home together. Dalam hal ini, RRT menyampaikan inisiatif baru yaitu Global Development Initiative atau GDI. Ditekankan bahwa GDI dan ASEAN Community Vision 2025 dapat saling mendukung. RRT juga menyampaikan kesiapan untuk memberikan 1,5 miliar US dollar untuk bantuan dana pembangunan untuk 3 tahun ke depan serta siap untuk mengimpor produk-produk pertanian ASEAN senilai 150 miliar untuk 5 tahun ke depan. Di bawah hal yang ketiga ini, Presiden Xi Jinping juga menyebutkan mengenai masalah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Yang keempat, menciptakan rumah yang indah, beautiful home together. RRT mengajak ASEAN untuk meningkatkan kerjasama dalam penanganan perubahan iklim, clean energy, green agriculture, marine science and technology, blue economy, dan marine sustainable development. Kelima, menciptakan rumah yang ramah atau bersahabat, amicable home together. RRT mendorong pembukaan kembali kerjasama people to people, antara lain melalui pertukaran budaya, think tank, media, serta promosi kerjasama di bidang pariwisata, pendidikan vokasi, olahraga, dan pertukaran pemuda ASEAN RRT. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping di dalam pertemuan KTT ASEAN RRT tadi. Rekan-rekan media yang saya hormati, di dalam KTT khusus ini, Bapak Presiden menyampaikan dalam intervensinya atau dalam statementnya bahwa kita melihat telah banyak kerjasama konkret yang sudah dilakukan bersama, termasuk di bidang ekonomi. RRT adalah mitra dagang terbesar bagi ASEAN selama 12 tahun terakhir.
Di tahun 2020, ASEAN adalah juga mitra dagang terbesar bagi RRT. Perdagangan ASEAN dan RRT di tahun 91 nilainya adalah 8,36 miliar US dollar dan tahun lalu mencapai lebih dari 685,28 miliar US dollar, yang berarti terjadi peningkatan 82 kali lipat yang memakan kurun waktu sekitar 30 tahun. Nah, selama 30 tahun terakhir, total investasi melampaui 310 miliar US dollar. Dan ini menempatkan RRT sebagai sumber FDI keempat terbesar dari seluruh mitra wicara ASEAN. Presiden mengatakan, hubungan yang kuat tentu memerlukan kerja keras, termasuk kerja keras dalam membangun kepercayaan. Dan rasa saling percaya ini dapat terwujud jika semua pihak menghormati hukum internasional. Presiden juga mengatakan bahwa 30 tahun kemitraan telah menghasilkan banyak kerjasama yang konkret dan kerja yang lebih keras diperlukan untuk 30 tahun ke depan guna membangun kemitraan yang lebih kokoh dan saling menguntungkan. Presiden menekankan penguatan kerjasama ASEAN RRT untuk menjadikan kawasan sebagai economic powerhouse. Presiden mendorong agar ASEAN RRT meningkatkan kerjasama perdagangan yang seimbang dan investasi yang ramah lingkungan serta berkualitas. Presiden menekankan pentingnya penguatan kerjasama untuk mendukung transisi ekonomi, transisi energi, dan transisi digital. Untuk itu, Presiden menggarisbawahi merupakan tanggung jawab bagi semua negara untuk menjadikan kawasan kita menjadi kawasan yang damai dan stabil, di mana hukum internasional harus dihormati. Presiden menyebutkan tanpa perdamaian dan stabilitas tidak akan ada kemakmuran. Dan di akhir pernyataannya, Presiden mengajak semua pihak untuk selalu bekerja sama agar kawasan kita segera pulih bersama. Recover together, recover stronger. Rekan-rekan media yang saya hormati, KTT khusus ASEAN RRT menghasilkan outcome berupa Joint Statement of the ASEAN Special Summit to commemorate the 30th anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations. Joint Statement ini membahas capaian strategis dan arah ke depan hubungan kemitraan ASEAN RRT. Hal-hal penting yang dimuat di dalam Joint Statement antara lain dukungan bagi sentralitas ASEAN dan realisasi visi komunitas ASEAN 2025. Kemudian pemajuan kerjasama konkret dalam kerangka kerjasama AOIP di 4 area prioritas yaitu maritim, konektivitas, pencapaian SDGs, dan perdagangan investasi. Kemudian pemajuan kerjasama ekonomi utamanya perdagangan, konektivitas, ekonomi digital, teknologi dan inovasi, energi berkelanjutan dan ekonomi biru, serta pemajuan kerjasama ASEAN RRT pasca pandemi untuk mendukung resiliensi kesehatan kawasan. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.